Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan buat katong semua. Jadi sudah sefantasnya katong sebagai hamba bersyukur atas nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa taala kasih atau berikan buat katong semua. Jadi sampai hari ini Allah Subhanahu wa taala masih berikan katong dalam keadaan Islam. Siapa di sini yang bukan agama Islam? Siapa yang di sini bukan agama Islam? Siapa yang di sini bukan agama Islam? Jadi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih berikan katong dalam keadaan Islam. Allah Subhanahu wa taala berikan katong dalam keadaan beriman. Dan Allah Subhanahu wa taala masih berikan katong semua dalam keadaan sehat walafiat. Dari sekian banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa taala kasih par katong, yang paling besar nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan yaitu Allah Subhanahu wa taala masih berikan katong semua dalam keadaan bernafas. Jadi katong sebagai hamba, sebagai ciptaan Allah Subhanahu wa taala itu sudah sepantasnya katong bersyukur. Karena Allah Subhanahu wa taala masih berikan katong semua dalam masih bernafas. Orang yang ada di luar pun Allah Subhanahu wa taala masih berikan dong bernafas. Jadi Allah berikan katong pun nafas ini atau katong punya nyawa ini supaya apa? Supaya katong beribadah. Supaya apa? Katong turuti apa kata Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Katong menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala suruh katong untuk bayar nikmat, salah satunya adalah nikmat nafas yang katong tiap hari pagi, Waalaikumsalam, malam, siang, sore, katong tiap hari hirup bernapas, maka katong tidak sanggup. Biarpun katong ambil lautan sana jadi tinta, seluruh lautan di muka bumi ini jadi tinta, dan daun-daun yang ada di muka bumi ini jadi buku untuk katong menulis nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan tidak akan sanggup menulis atau menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi adik-adik banyak bersyukur atas nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim alaihi. Para sahabat, keluarganya, tabi'in, dan orang-orang yang selalu senantiasa mengikuti ajaran beliau. Insyaallah
ketong yang ada di ruangan ini, ketong yang ada di majelis ini mendapatkan syafaat di yaumil kiamat. Amin ya rabbal alamin. Karena adik-adik dikala nanti dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, salam. Karena nanti dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak satu orang pun di manusia yang ada di muka bumi ini tidak sanggup untuk menolong ketong. Adapun ketong pun orang tua tidak sanggup menolong, padahal orang tua yang melahirkan ketong. Ketong pun siapapun orang yang ada di muka bumi ini tidak sanggup memberikan syafaat kecuali ada dua syafaat, yaitu orang-orang yang selalu senantiasa di dunia dia menjalankan perintah Nabi. Salah satunya adalah dia belajar Al-Quran. Jadi syafaatnya adalah syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan syafaatnya kitabullah, yaitu Al-Quran Nur Karim. Itulah yang akan membantu ketong, yang akan menolong ketong dikala malaikat akan tanya ketong, dikala malaikat akan menginterogasi ketong, maka Al-Quranlah yang akan menjawab tiap-tiap pertanyaan yang akan dilontarkan di belakang. Tiap-tiap pertanyaan yang akan dilontarkan oleh para malaikat. Maka untungnya, orang beruntung bagi siapa yang semasa hidupnya dia belajar Al-Quran. Dan siapa yang rugi adalah orang yang semasa hidupnya dia tidak mau atau dia tidak menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Sering kali Bapak Haji selalu sampaikan kepada ketong semua bahwa Nabi selalu menyampaikan khairukum man ta'allamal Qur'ana falahu. Sebaik-baik kalian manusia, kata Nabi, sebaik-baik kalian manusia adalah orang-orang yang belajar Al-Quran dan orang-orang yang mengajarkannya. Semoga katong yang ada di dalam ini selalu memuliakan Al-Quran, selalu giat untuk belajar Al-Quran, selalu tekun untuk belajar Al-Quran, selalu bersungguh-sungguh untuk belajar Al-Quran. Karena nanti katong akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat ini, hari ini belum ada pertanyaan. Nanti katong sudah meninggal akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hai si fulan, apakah engkau aku berikan engkau umur 20 tahun atau 30 tahun atau 40 tahun, engkau bikin apa saja di muka bumi ini? Kalau beruntung bagi orang-orang yang mengerjakan, mengikuti perintah Allah, Rasul. Tapi orang-orang yang rugi, bawa dua orang kemari, dua orang kemari. Tapi orang yang rugi dikala nanti ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, kita di dunia beta sem pernah bikin apa-apa. Kita di dunia beta sem pernah buka Al-Quran, apalagi beta sem pernah kita sempurna menghadapkan beta punya wajah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi adik-adik, sampai hari ini Bapak Haji ada dengar-dengar ada orang yang masih melawan orang tua. Hari ini, detik ini Bapak Haji selalu sampaikan, Bapak Haji selalu sampaikan perketong semua, terkhususnya buat Bapak Haji sendiri, bahwa
orang mau mendapatkan, di belakang itu, orang mau mendapatkan kebahagiaan di dunia wal akhirat, itu ada 3 ketentuan. Yang pertama, taatlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari ambil tisu lah, ambil dia pun ingus itu. Ingus. Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang pertama, taatlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh katong apa yang Allah perintahkan seperti salat, puasa, zakat. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala larang katong untuk berbuat hal-hal yang Allah murka. Allah larang, maka katong tinggalkan. Dan barang siapa ambil dia ingus itu, siapa ini? Dan barang siapa tidak menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, hari ini dia belum bisa mendapatkan hukuman. Tapi kata Allah, nanti di yaumil kiamat semua orang bernaung. Bernaung itu artinya dia berlindung dengan dia punya perbuatan semasa hidup di dunia. Jadi katong semua dikumpulkan di yaumil mahsyar, semua orang dia berlindung. Di yaumil mahsyar itu panas. Tergantung katong pribadi manusia, pribadi seseorang, katong akan berlindung di mana. Kalau dengan dosa, maka panasnya makin hari makin tambah panas. Tapi kalau katong punya amalan banyak, maka panas boleh. Katong pun teman-teman di tetangga boleh mendapatkan panas, tapi katong selalu mendapatkan sumber. Karena apa? Ketaatan katong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang kedua, yang pertama taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kedua taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sesudah katong taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tak lupa pula katong taat kepada baginda Rasul. Karena Rasul punya pengorbanan buat katong dari dulu sampai sekarang. Kalau katong hidup zaman dulu, maka katong ini belum mendapatkan Islam yang kafah, Islam yang sesungguhnya. Karena dulu ada pernyataan-pernyataan, ada orang-orang kafir menyatakan bahwa Nabi itu gila. Jadi Nabi berjuang untuk katong. Kala itu belum ada orang menyembah Allah. Cara sembahnya gimana? Orang-orang sembah patung, orang-orang sembah gunung, pohon dan lain-lain sebagainya, matahari. Dengan perjuangan baginda Rasul, dengan perjuangan Nabi mengantar katong, Nabi bawa katong. Waalaikumsalam. Sudah masuk. Masih tempo. Jadi perhatikan. Duduk diam. Jadi kalau Bapak Haji ada bicara begitu, jangan foto-foto atau pembahasan. Itu aja di video. Bahasa sampai di mana lagi? Sampai di mana? Jadi Nabi mengantar katong dari Jamang. Jamang itu masih gelap. Jamang itu belum ada. Katong tahu saudara. Kalau zaman itu katong belum tahu teman, sahabat dan lain-lain sebagainya. Dengan perjuangan baginda Rasul, katong diantarkan dari Jamang masih gelap, diantar ke Jamang.
yang sekarang ini terang benderang. Emang dikala katong sudah tahu menyembah Allah, katong sudah tahu cara puasa, katong tahu cara sholat yang benar, katong tahu apa-apa yang katong laksanakan hari ini, maka itulah daripada risalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanpa Nabi katong belum dinyatakan berislam. Tanpa Nabi katong belum dinyatakan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan perjuangan Nabi, hartanya, jiwanya, nyawa sekaligus Nabi berjuang untuk katong. Jadi sudah sepantasnya katong sebagai pengikut Nabi, banyak-banyak katong bersyukur, katong bersalawat kepada Nabi. Supaya apa? Supaya Nabi selalu mengingat katong. Kemarin-kemarin juga Bapak Haji sudah bawa kisah tentang dikala Nabi mau meninggal, duduk bersama para sahabat. Terus Nabi sedih, Nabi menangis. Nabi sedih, Nabi menangis. Terus sahabat berkata, "Ya Rasul, kenapa Rasul menangis?" Kata Nabi, aku rindu kepada umatku. Terus kata Nabi menyampaikan bahwa, "Wahai Rasul, bukankah kami ini, bukankah katong ini pengikutmu? Bukanlah katong ini adalah sahabatmu? Bukanlah katong ini adalah pengikutmu? Bukanlah katong ini adalah umatmu?" Kata Nabi, "Iya betul. Kamu semua yang ada di sini adalah sahabatku, pengikutku, umatku yang senantiasa dikala Nabi berjalan, kalian selalu mengikutiku. Sampai-sampai bajuku kalian telah mengangkatnya. Tidur bersamaku," kata Nabi. Tapi, kata Nabi, orang-orang yang pernah lihat beta, kata Nabi, orang-orang yang pernah umatku nanti, yang pernah lihat beta, yang pernah duduk bersama beta, kata Nabi, tapi mereka selalu bersalawat, selalu mengingatku, dan selalu mengikuti ajaranku. Itu siapa? Orang-orang yang sekarang, orang-orang yang selalu menjalankan perintah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Insyaallah termasuk ketong-ketong yang ada di sini. Jangan katong bilang bahwa Nabi persapa, beta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi pernah menjalankan perintah Nabi, tapi pernah bersalawat kepada Nabi. Di dunia katong bisa bilang Nabi bersama Nabi Muhammad, tapi nanti katong dikubur ditanya, kitab persapa, kitab apa Nabi persapa? Kalau semasa hidup katong di dunia pernah menyebutkan nama, pernah bersalawat dikala dengar orang atau tetangga, ada ustadz atau bapak imam atau bapak moding menyampaikan nama baginda Rasul, katong pernah menjawab, maka nanti ditanya oleh para malaikat, katong mulut akan terkunci, tidak sanggup untuk mengucapkan. Karena apa? Pernah katong di dunia, semasa katong diberikan nyawa, umur oleh Allah Subhanahu wa taala, katong pernah apa? Katong pernah menjawab nama-nama daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Terus yang kedua, nanti ditanya oleh para malaikat, punya kitab. Kitab per apa? Kalau katong semasa hidup di dunia,
Katong sem pernah baca Al-Quran, tapi dikala tanya pun kitab, orang Islam punya kitab apa? Al-Quranul Karim. Tapi katong sem pernah di dunia, sem pernah buka, sem pernah baca. Nanti akan ditanya oleh para malaikat, katong pemulu tidak sanggup mengucapkan. Karena apa? Sem pernah katong memperbiasakan katong punya lisan ini untuk membaca kalam Allah Subhanahu wa taala. Terus akan ditanya lagi, di manakah letak kiblatmu? Katong di dunia bisa tahu, katong kiblat di Baitullah, di Arab Saudi sana. Tapi semasa hidup katong di dunia, sem pernah taruh ke katong pun kepala sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka akan tidak sanggup menyebutkan bahwa katong pun kitab. Duduk baik. Maka tidak akan sanggup untuk menyebutkan katong punya kitab itu Baitullah. Coba adik-adik dong lihat. Katong pun dari itu pun kiblat lari ke sana. Coba kompi dihila kiblat lari ke sana. Tapi tujuannya satu. Yang ketiga, katong pun imam buat siapa? Imamnya buat siapa? Kalau semasa hidup katong, sempurna katong duduk di belakang imam, atau katong jadi imam, paling kecil adalah katong duduk di belakang imam. Nanti katong akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Katong tidak akan sanggup. Kalau di dunia sini katong bisa parlente, beta saya ambil uang, sumpah demi Allah. Tapi nanti dikubur, katong pun mulut akan dikunci. Katong pun tangan yang bicara, beta ambil uang. Kita ambil dengan tangan kanan. Kita pun kaki berjalan para ambil uang. Beta pun mata, lihat uang itu berapa. Akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini, sore ini, katong masih bisa parlente. Tapi nanti katong akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh anggota tubuh katong akan nanti bicara, akan nanti jawab dikala nanti tiap-tiap pertanyaan. Jadi pertama itu harus katong taat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala bilang mengaji. Allah Subhanahu wa taala bilang sekolah. Jangan bilang mama beta pi sekolah, mama kasih uang jajan, sen sampai di sekolah. Terus mama kasih uang jajan pi mengaji, sen sampai di tempat mengaji. Itulah orang-orang yang akan sama-sama dengan orang-orang yang bukan Islam. Siapa-siapa yang orang bukan Islam? Orang-orang yang tidak bersyahadat. Yang ketiga, bagaimana katong bisa bahagia di dunia wal akhirat? Pertama, taat kepada Allah. Terus taat kepada kedua Rasul. Ketiga, taat kepada kedua orang tua. Dan sampai hari ini, kenapa Bapak Haji bawa tema ini? Tiap hari, hampir tiap minggu Bapak Haji bawa tema ini. Karena ada orang tua-tua sampaikan kepada Bapak Haji bahwa ada dompung anak yang masih melawang. Dom bilang dosen dengar. Bapak Haji kasih tahu, demi Allah. Satu kali lagi. Kalau dong masih kasih tahu lagi, berarti Bapak Haji langsung kasih berhenti. Adik-adik Bapak Haji bilang, biarpun kamu sambayang, biarpun kamu sedekah, biarpun kamu mengikuti perintah Nabi, tapi kamu melawan orang tua-tua, apalagi melawan mama, kamu tidak mendapatkan apa-apa. Kamu mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sering kamu membaca fa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Kamu melawan mama sedikit saja, maka mendapatkan dosa satu gunung. Dan kamu menjalankan perintah mama saja sekecil, maka kamu juga mendapatkan pahala satu gunung. Jadi 1:1. Jadi jangan sampai ridha Allah wa fi ridha walidain.
Ridha Allah itu tergantung pada ridha orang tua, dan murka Allah itu tergantung pada murka orang tua. Jadi Allah murka, orang tua murka, pasti Allah itu murka. Jadi yang rasa diri, Bapak Isim bisa sebutkan namanya. Rasa diri yang masih melawan orang tua, yang masih melawan mama dikala mama suruh, pergi ini dong, masih melawan. Apalagi mengeluarkan kata-kata yang katong di sini anggap biasa, tapi faedahnya tuh fatal. 4 kata. Pertama K, kedua E, ketiga T, keempat A. Kata itu fatal, katong anggap biasa. Tapi kata itu akan terjerumuskan katong bersama orang-orang yang tidak bersyahadat. Adapun katong bersyahadat, tapi katong tidak menjalankan perintah. Tapi katong tidak menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu yang Bapak Haji tekankan per katong semua, khususnya per Bapak Haji sendiri juga. Jangan sampai